Kantor Desa Riwo belum lama ini disegel belasan warga pendemo. Dalam pernyataan sikapnya, pendemo mengajukan 6 tuntutan, di antaranya terkait pembagian BLT dari bulan Oktober hingga Desember tahun 2021, pengadaan sofa kantor, peralatan galian kubur, sound system, pembangunan gedung posyandu, dan renovasi rumah tidak layak huni. Aksi warga ini buntut kekecewaan warga terhadap Kepala Desa Riwo, yaitu Arifin, yang terkesan berlarut-larut menyelesaikan sejumlah tuntutan pendemo sebelumnya. Aksi yang dipimpin Sahrul dan Hendra tak mendapat respon Kepala Desa, lantaran Kepala Desa tengah menghadiri undangan pemerintah daerah di kantor Bupati Dompu. Buntut pendemo tak bisa dijumpai Kepala Desa, lalu pendemo segel pintu kantor desa Riwo dengan rantai dan ranting pohon bidara dan berujung Kepala Desa dihadiahi 2 kali tinju di wajah. Tak puas hadiahi tinju Kepala Desa, usai demo, sejumlah oknum warga kembali mendatangi keluarga di kediaman Kepala Desa. Hujan batu dan caci makian tak terelakkan lagi. Merasa tidak aman, Kepala Desa baru menghubungi aparat keamanan dan mengungsi ke kediaman keluarga terdekat untuk menghindari keributan meluas. Rabu 5 Januari 2022 sekitar pukul 10.00 WITA. Aksi unjuk rasa kembali digelar puluhan warga Desa Riwo didampingi LSM Lera. Dalam orasinya, korlap aksi kecewa dengan kepemimpinan Kades dan diminta mundur dari jabatannya. Usai menggelar orasi di depan kantor DPRD, warga bersama Lera long march menuju gerbang kantor Bupati Dompu. Wahyudin SE, korlap Lera, dalam orasinya di depan kantor Bupati mengatakan Kepala Desa Riwo diduga kuat telah menggelapkan dana desa tahun anggaran 2018 hingga 2021 lebih dari 1 miliar. Tak sabar menunggu Bupati diminta temui pendemo. Kolap aksi ancam barisan polisi dan Pol PP yang tengah mengamankan aksi massa dengan cara mendobrak pintu gerbang pendopo Bupati. Aksi saling dorong pun tak terelakkan antara massa dan barisan Pol PP. Mengetahui situasi pendemo semakin memanas, Bupati Dompu diwakili Wakil Bupati Haji Sahrul Parsan, STMT, didampingi sejumlah pejabat teras Pemda Dompu, akhirnya menemui masa aksi. Kepala Desa Riwo mengatakan, karena saya mengikuti rapat percepatan COVID di Pendopo. Pada saat mereka turun, saya sudah sebagian besar memenuhi kewajiban saya sebagai Kepala Desa tentang dana DD 2021. Berapa? Itu kita sudah 94%. 94% Ya. sudah dilaksanakan. Ya. Artinya ada 6% menurut mereka yang belum dilaksanakan. Ya. Apa itu Pak? Antara lain BLT. BLT belum dibagikan Ya. ke masyarakat. Menurut mereka. Menurut mereka. Ya. Oke. Pada hari Jumat. Terus ada 6 wireless untuk masing-masing 1 per dusun. Oke. Sudah itu galian kubur Galian kubur, oke. untuk 6 dusun. Oke. Sudah itu sofa. Sofa, oke. Sudah itu pembangunan posyandu di Wajah Atas. BLT yang kita sudah bagikan tuntutan pada saat itu demo pertama kita sudah selesaikan 3 bulan. Sekaligus 3 bulan. 3 bulan jumlah penerima BLT-nya berapa? 60 orang. 60 orang. 60 orang itu sudah selesai semua, clear. Ya, clear. 54 juta. 54 juta artinya clear. Kemudian yang kedua tadi wireless. Ya, wireless kita sudah 6. Sudah disampaikan ke masing-masing dusun. Dusun ya. Kemudian posyandu. Posyandu posisi pekerjaan karena tertunda 3 hari tenaganya karena ini menjelang tahun baru. Itu sudah posisi 90%. Posyandu ini dalam tahap penyelesaian pekerjaan. Ya, sudah 90%. Sudah 90%, artinya clear berarti. Ya. Lalu yang berikutnya tadi? Sofa sudah ada Sofa di kantor. per dusun atau gimana? Bukan, sofa untuk ruangan di sofa dalam untuk kantor. ruangan dalam kantor. Itu kursi. sudah ada. Sudah.
Kemudian yang lain lagi? Galian kubur sudah ada semua lengkap untuk 6 dusun. Peralatan galian kubur Ya. untuk 6 dusun. Ya, Itu ada di kantor desa atau gimana, Pak? ada di kantor desa. Kubur. Artinya semua item yang dituntut oleh pendemo itu semuanya sudah ada. Iya. Artinya sudah dilaksanakan. Iya. Tinggal yang PR-nya ini kan yang tadi itu untuk posyandu, pembangunan gedung posyandu aja. Mungkin saya bisa lebih detail ya. Baik. Yang pertama soal spal dulu. Spal yang di atas titan ini itu volumenya 315 meter. Nah, kita sudah mengerjakan 260 sekian meter sudah 100%. Sementara 50% 50 meter itu sudah 90%. Tetapi karena intensitas hujan, curah hujan yang sangat tinggi sehingga mengakibatkan longsor. Lalu kita dari Kepala Desa dengan tim TPKD yang menyerahkan kepada saya selaku Kepala Desa, saya mensikapi itu memberikan laporan kepada BPBD, tembusan Bupati, Inspektorat, DPMPD, dan Camat. Nah, beberapa hari kemudian dari DPMPD turun memeriksa itu. Sudah seminggu kemudian BPMPD berkesimpulan bahwa itu betul bencana alam. Nah, lalu pendemo ini menuntut kepada saya untuk menyelesaikannya. Sementara anggaran Spal. anggaran sudah 90% dari 50 meter yang longsor itu. Dan saya dianggap bahwa pada saat mereka melakukan aksi pertama, aksi kedua saya tidak ada, aksi pertama saya jawab. Saya tidak pernah ada melaporkan kepada BPBD itu bencana alam karena bukan kewenangan saya. Itu. Jadi saya tidak berhak mengatakan itu bencana alam. Ini suratnya. Saya sampai tunjuk. Lalu mereka juga mengatakan 2018, 19, 20, 21 temuannya sekian banyak. Saya jawab. Hasil inspektorat LHP-nya 2018 ini 0, tidak ada temuan. 2019 0. Ya. 2020 600.000 saya sudah kembalikan ke kas desa. Siap. 2021 kita belum tahu. Kiranya kalian dengan jawaban saya tidak puas, tidak menerima, silakan ajukan saya ke proses hukum. Saya bertanggung jawab apa-apa yang belum saya kerjakan. Sementara seperti itu. Baik. Artinya tapi SPAL kan bukan soal ya menjadi tuntutan pendemo. Tuntutan pendemo itu kan ada 6 item tadi itu. Ya. Padahal 6 item itu sudah semua dikerjakan. Ya. Tapi apakah sebelum pendemo ini melakukan mengunjuk rasa kepala desa terkait 6 item tadi itu? Apakah Pak Kepala Desa sudah menyampaikan pertanggungjawaban secara terbuka? Apakah itu ke BPD atau ke masyarakat sebelumnya? Belum, karena waktunya belum. Waktunya belum. Ya, karena Kapan waktunya, Pak? Ya kalau dengan kita kan pada akhir tahun tanggal 31. Tetapi karena ada demo seminggu sebelumnya, sehingga membuat BPD juga, saya sampaikan kepada BPD, ini adalah agenda BPD, bukan agenda Kepala Desa. Kepala Desa tidak berhak meminta kepada BPD, mengundang BPD, mesti BPD yang mengundang dan meminta kepada Kepala Desa untuk memberikan laporan pertanggungjawaban. Sampai hari ini BPD tidak pernah mengarah kepada persoalan itu. Dari Kabupaten Tumpu, Nusa Tenggara Barat, MH Giat News melaporkan.